Pak Purbaya, bagaimana memastikan rencana KEK finansial di Bali tidak menjadi sekedar tax haven? Memang sudah tahu rencananya seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada bilang desain tax haven? Nggak tahu kan? Jadi gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, nggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonomi Anda bilang rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gub. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kalau dia ditaruh di situ aja ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat returnnya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya, tempat Pak Gub, di sektor finansial yang lain, tapi yang paling menarik kan di sektor real. Jadi modelnya akan seperti itu yang sedang didesain. Kira-kira ya kelihatannya seperti itu deh, gue bocorin itu ya. Kira-kira yang saya tahu seperti itu, dan itu akan desain dalam waktu tidak terlalu lama akan segera dijalankan itu. Jadi bukan kawasan besar, ratus ribuan hektar, tidak segitu intinya, tapi nanti dia bisa nyerang keluar itu. Kalau selama di sentral di tempat financial centernya tadi dapat insentif, misalnya minta tax insentif, saya kasih, kan nggak apa-apa. Dulunya juga nggak ada apa-apa di situ, tapi ketika dia keluar ada hasil, kan ada pajak dan lain-lain, dan ekonomi jalan. Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable. Dan kalau yang masuk ke luar negeri dolarnya banyak, rupiahnya juga akan lebih stabil. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Cuma nanti ke depan desainnya sedang disempurnakan supaya bisa berjalan dengan lebih sempurna. Mungkin itu